Imam Al-Ghazali di saat itu sudah menjadi orang yang sangat terkenal. Kedudukannya adalah rektor Al-Nidom, universitas pertama di dunia namanya Al-Nidom di Baghdad. Beliau adalah sebagai rektornya. Ahli di bidang teologi, ahli di bidang filsafat, ahli di bidang fikih madhab Syafi'i. Itulah keahlian Imam Al-Ghazali. Adiknya namanya Ahmad Al-Ghazali. Beliau semenjak remaja belajar ilmu tasawuf, mencapai hakikat al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Bertemulah satu waktu di rumah ibunya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan Imam Muhammad Al-Ghazali dengan Ahmad Al-Ghazali salat. Imam Ghazali jadi imam, adiknya Ahmad Al-Ghazali jadi makmum. Ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah. Setelah selesai salam, adiknya sholat mu'adah, mengulang sholat. Merasa tidak sah bersama kakaknya. Imam Ghazali ngelihat adiknya sholat mu'adah, mengulang sholat. Marah. Rasa dihinakan. Ngadulah kepada ibunya. Dipanggillah Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali, sholat apa yang kau lakukan tadi? Aku sholat mu'adah, mengulang sholat. Karena aku tidak merasa sah diimami oleh kakakku. Imam Ghazali merah pada mukanya. Ditanya, kenapa kamu sholat mu'adah? Karena semenjak takbiratul ihram sampai salam, aku melihat tetesan darah bersimbah di gamis kakakku. Kata Imam Al-Ghazali, ini gamis yang aku pakai tadi. Tetes pun tidak ada darah di gamis ini. Senyumlah Imam Ahmad Al-Ghazali. Yang dimaksud darah adalah darah hakikat. Karena engkau mulai dari takbiratul ihram sampai salam tidak hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah atau khusyuk, tapi engkau masih memikirkan kitab haid yang belum selesai. Nangis Imam Ghazali, yang tadinya marah jadi nangis. Dia merasa tadi sholat tidak khusyuk, memikirkan kitab yang belum selesai dikarang bab haid. Saat itu juga, hai adikku Ahmad Al-Ghazali, tunjukkan aku ke gurumu betapa hebatnya engkau memiliki ilmu hakikat. Bawa aku ke gurumu. Dibawa Imam Ghazali ke gurunya. Ternyata gurunya, mursyidnya adalah hirfahnya, profesinya, tukang sol sepatu. Tukang apa? Calon muridnya rektor Anidom. Calon gurunya tukang sol. Maka jangan hinakan orang dari profesinya. Jangan hinakan orang dari fisiknya. Jangan hinakan orang dari wajahnya. Jangan hinakan orang dari sisi hartanya. Jangan hinakan orang dari status sosial. Karena kita tidak tahu hakikat seseorang. Kata gurunya, Al-Ghazali, kalau kamu ingin jadi muridku, bersihkan halaman rumahku. Wah, Imam Ghazali ngebersihin rumah. Seorang ulama besar disuruh apa? Bersih-bersih kampung, halaman rumah. Sudah selesai? Selesai, Tuan Guru. Belum selesai. Di sana ada kotoran manusia. Kau ambil itu, bersihkan itu tanpa menggunakan alat. Mikir Imam Ghazali. Kalau sudah harus ngambil apa? Kotoran orang tanpa alas. Tapi dalam mikirnya kemudian Allah berikan ilham. Dulu gagal iblis suruh sujud ke Adam, yang dilihat Adamnya, bukan dilihat siapa yang memerintahkannya. Sadar. Akhirnya siap dia untuk apa? Mengambil kotoran itu. Sebelum sampai tangannya ke kotoran, stop Al-Ghazali, selesai engkau. Sekarang kau pulang. Jadi guru pertamanya, mursyid pertamanya, itu yang ia ajarkan. Membersihkan hati. Tambah ilmu, bisa jadi tambah sombong. Tambah ilmu, bisa jadi tambah jauh dengan Allah. Itulah Imam Al-Ghazali menukil hadis Nabi dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Maniz dada ilman walam yazdan hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya
tapi tidak tambah hidayah dan petunjuknya. Tambah ilmunya, tambah jauh dari Allah. Tambah ilmunya, tambah jauh dari Allah. Karena sombong dengan ilmunya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali memutuskan diri untuk terjun dalam ilmu tasawuf, nggak mau asal-asalan. Apa yang beliau lakukan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. 12 tahun Imam Al-Ghazali berriyadhah dan bermujahadah di bawah bimbingan seorang mursyid. Salah satu riyadah mujahadahnya, beliau pergi ke Damaskus, Suriah. Ada masjid di sana, beliau menyamar jadi tukang marbot masjid. Orang di situ, DKM di situ nggak tahu kalau itu Imam Al-Ghazali. Di siang hari, pagi, sore hari dia bersihkan masjid, WC masjid. Orang jamaah di situ membicarakan kehebatan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sedang ngepel. Imam Ghazali mempraktekkan riyadhah dan mujahadahnya dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan penyakit hati. Salah satunya ujub dan sombong dengan ilmu. Orang di situ menyebut-nyebut keagungan Imam Ghazali. Imam Ghazalinya sedang ngepel, sedang nyapu. Di malam hari dia naik ke menara, menulis kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Membersihkan hati Bapak Ibu sekalian. Bukan teori, bukan hanya baca kitab tasawuf, tapi praktek di tengah kehidupan, di tengah masyarakat. Mengeluarkan penyakit-penyakit hati, membersihkan penyakit-penyakit hati. Itulah namanya riyadhah mujahadah. Maka yang pertama, yang disebut hakikat ibadah adalah ketika bersih hati kita dari seluruh penyakit hati.